Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin la mubaddilin wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudnibin wa qa'idil gurril muhajjadin wa ala alihi abhuril kamilin wa ashabihil hadinal muhtadina ila yaumiddin wa ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpah ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan bahagia ini kita akan membahas maqalah yang ke-40, pasal ke-40 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tasyawwufuka ila ma batana fika minal uyub khairum min tasyawwufika ila ma hajaba anka minal ghuyub. Hadirin, yang artinya usahamu untuk mengetahui celah diri yang masih ada dalam dirimu itu lebih baik dari usahamu untuk terbukanya bagimu tirai-tirai gaib. Orang diberi kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala dengan nur wajah Allah Subhanahu wa taala bisa melihat nur pancaran cahaya orang lain. Allah membukakan kepada seorang dengan nur wajahnya bisa melihat seseorang tersebut dia kapan dia akan menjadi, dia datang dari mana, dia tahu karena Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan. Seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh kafir-kafir Quraisy bagaimana tentang kejadian Isra Mi'raj, bagaimana pintunya Masjidil Aqsa. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan Masjidil Aqsa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung pintu-pintunya. Itu seperti itu dengan nurul muwajjah. Begitu juga di antara kita ada para alim ulama, ada ulama-ulama yang mursyid, ulama-ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau bisa melihat seseorang itu dengan nur muwajjahnya. Dia dari mana? Dia sebelum bertanya orang tersebut sudah mengetahui maksud dia datangnya dan dia tahu solusinya ke depannya dia akan seperti apa. Itu karena kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nur wajah Allah Subhanahu wa taala. Usahamu untuk mengetahui diri pribadi, celah diri yang ada dalam dirimu itu lebih baik dari usahamu untuk terbukanya bagimu tirai gaib. Jadi mencari tirai gaib yang tadi disebutkan oleh Al-Fakir itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Tapi ada yang lebih baik dari itu. Apakah itu? Yaitu kita bisa melihat sesuatu yang ada dalam diri kita pribadi. Kita bisa melihat diri kita, kekurangan diri pribadi. Itulah yang lebih baik. Kita mungkin bisa melihat orang lain, kelebihan orang lain, kejelekan orang lain, terus waktu keberuntungan orang lain itu bagus. Tapi yang lebih bagus itu adalah dia bisa memperhatikan, berintrospeksi dirinya sendiri, melihat kekurangan dirinya sendiri. Apakah dia banyak bicaranya? Apakah dia angkuh sifatnya? Apakah dia suka pemarah? Itu dia tahu bahwa diri pribadinya mempunyai sifat kekurangan. Akhirnya dia
memperhatikan diri sendiri itu lebih baik daripada terbukanya tirai-tirai gaib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman dalam surat Al-Hasyr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah oleh Allah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah dirimu. Bagaimana kamu akan melaksanakan kehidupanmu pada waktu yang akan datang. Apakah kamu akan setahu seperti ini selamanya? Tidak akan melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kamu akan melaksanakan sesuatu yang kejelekan di hari kemudian? Itu kamu yang bisa merubahnya. Oleh karena itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadisnya bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fa huwa maghmun. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa mal'unun." Rawahu Hakim. Kata baginda, barang siapa yang hari ininya lebih baik daripada hari kemarin, maka itulah orang-orang yang beruntung. Dulu kita jarang melaksanakan ibadah, sekarang kita tekun ibadah. Dulu kita tidak pernah melaksanakan sholat, sekarang kita sholat. Dulu kita tidak berpuasa sunnah, kita sekarang melaksanakan puasa sunnah. Amalan kita pada hari ini lebih baik dari amalan kita waktu kemarin. Maka itu kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah orang rabi. Orang rabi adalah orang yang beruntung. Yang kedua kata baginda, barang siapa hari kemarinnya sama dengan hari kemarin, tidak ada perubahan. Dulu sholat fardunya tanpa sunat, sekarang juga sama. Dulu puasanya tanpa sunat juga sama. Dulu kekhusyuannya tidak pernah diperhatikan, sekarang juga sama. Dulu tidak pernah melaksanakan amal, sekarang juga sama. Itulah ada tidak perubahan antara beramal dan tidak beramalnya, sama-sama saja di waktu muda dan di waktu tua sekarang. Maka itu orang adalah orang yang rugi. Orang yang tidak pernah beramal, yang tidak sangat rugi. Apalagi orang yang beramal pun tidak melaksanakan peningkatan amal, itu orang rugi. Apalagi orang yang tidak beramal. Dulu tidak sholat, sholatnya sama saja, itu orang rugi. Apalagi yang tidak pernah sholat, tidak ada peningkatan dalam melaksanakan ibadahnya, itu sangat rugi. Hanya menghabiskan makan saja dan waktu saja, terbuang percuma. Tidak ada peningkatan dan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bahaya itu apabila kita dulu pernah amal soleh, kita dulu ibadahnya sangat rajin, tapi sekarang kita ibadahnya tidak rajin. Itulah disebut su'ul khotimah. Orang yang dulunya rajin, getol, rajin ke masjid, rajin berpuasa sunnah, rajin bersedekah dan lain amalia yang lainnya, tapi sekarang dia tidak pernah melaksanakan amalan yang baik yang tersebut, maka itu mal'un, bahkan dilaknat. Orang yang celaka, orang yang hari ini lebih jelek daripada hari yang kemarin. Oleh karena itu kita harus bisa berintrospeksi kepada diri kita pribadi. Itu lebih baik dari kita melihat sesuatu tirai-tirai gaib. Kita berintrospeksi kepada diri kita sendiri. Oleh itu Al-Imam Al-Ghazali memberikan tata caranya. Kata Al-Imam Al-Ghazali, kita amal yang paling baik kita bisa berintrospeksi kepada diri sendiri. Caranya kata Imam Al-Ghazali, yang pertama, kata Al-Imam, al-awwalu ay yajlisa baina yaday syekh basirun bi uyubin nafsi madla'u ala khafajal falai afat. Kata Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan, supaya kita bisa tahu kejelekan kita, maka kita harus banyak bermujalasah. Duduklah,
bersama-sama orang-orang yang soleh, bersama guru yang tahu, guru yang tahu, yang punya basirah, guru yang sudah terbuka mata hatinya. Kita kadang-kadang dalam masalah amal ibadah itu ada tentang masalah iman, keimanan, akidah kita. Kita perhatikan gurunya, kita perhatikan sanad keguruannya. Dalam bidang Islam yaitu syariah kita perhatikan keguruannya. Tapi dalam bidang ihsan, thariqah, tasawuf, akhlak, itu kita tidak perhatikan siapa saja, ke guru ke siapa saja. Bahkan dia berguru dengan dirinya sendiri. Semuanya sudah harus ada dibimbing oleh guru kita. Kalau umpamanya di bidang akidah, keimanan kita tahu tentang rukun iman, kita tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, kita tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan konsep-konsep iman yang bersanad kepada baginda Nabi SAW dari dua imam, yaitu Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari. Harus kita berguru kedua itu, insya Allah bersanad kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu dalam bersyariat, kita melaksanakan sholat berdasarkan fatwa ijtihad dari 4 imam, yang pertama Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Hambali. Kita tahu, kita bawa salah satunya fatwa ijtihad mujtahid, yang 4 itu kita bawa salah satunya, kita tunjukkan kepada umat untuk supaya berguru kepada beliau. Tapi kita tidak memperhatikan tentang masalah bagaimana tata cara kita berakhlak yang baik. Maka kita harus dibimbing oleh guru juga. Maka ada bimbingan khusus, bimbingan akhlak. Tidak bisa kita berakhlak berdasarkan nafsu sendiri. Barang siapa yang berwirid umpamanya berakhlak tanpa guru, mengamalkan wiridan tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Maka itu kita untuk berintrospeksi diri kita pribadi itu harus dibarengi dengan guru, orang yang tahu, orang yang sudah terbuka mata hatinya, yang akhlaknya sudah baik, bisa menenteramkan kita, bisa mengajak kita kepada kebaikan, karena sudah terbukti bahwa dia tahu, basir, sudah terbuka, dibukakan oleh Allah mata hatinya. Jadi yang pertama, supaya kita bisa berintrospeksi diri kita pribadi, kata Al-Imam Al-Ghazali, berduduklah, carilah guru-guru yang sudah terbuka mata hatinya, ya, guru-guru yang di bidang thariqah, tasawuf, yang telah terbuka hatinya sudah bersih. Carilah guru seperti itu supaya kita bisa berintrospeksi dan kita bisa mengambil manfaat dari guru tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Al-Imam, As-sani ayat basadiquhu suduqan basiran mutadayinan fa yansubu raqiban ala nafsihi yuhaddu akhbaru afalihi. Kita supaya mencari teman yang baik, teman yang bisa memberi nasihat kepada kita sendiri. Teman yang baik itu adalah teman yang bisa menasihati kepada kita supaya kita berjalan kepada jalan yang baik. Itu teman yang baik, sesungguhnya teman. Apabila teman hanya sekedar bercengkrama, itu bukan teman. Kita berbuat maksiat, dia ikut, kita berbuat kelalaian, kita ikut. Tapi teman yang sesungguhnya adalah dia mengingatkan kita supaya kita tidak terjebak kepada tipu daya setan. Itu teman semuanya, karena dia sangat cinta kepada kita. Oleh itu kita berteman dengan seorang, carilah teman yang baik, yang tahu kepada, yang sangat ingin menyelamatkan kita. Ayatullah shadiqan, benar-benar teman yang pengen menyelamatkan kita. Orang-orang yang taat beragama, sehingga dia akan memperhatikan kita supaya kita, tingkah kita, perbuatan kita itu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Al-Imam, ayyastafida uyuba nafsi mi'asil adai.
Jadikanlah suatu kemanfaatan bagi kita apa yang dikatakan oleh musuh kita. Jadi musuh kita itu mungkin musuh kita akan berbuatnya tidak akan musuh kita itu tidak akan berbicara tentang kebaikan kita. Tapi pastinya musuh kita itu akan berbicara tentang kejelekan kita. Ketika musuh kita berbicara kejelekan, umpamanya kita itu orang sombong, kita introspeksi apakah benar kita sombong. Akhirnya kita berintrospeksi, ya. Kalau tidak, ya kita jawab tidak. Kalau benar kita sombong, kita harus tahu aja kita banyak omong, kata musuh kita. Jadi kalau benar kita banyak omong, berhentilah. Jadi apa yang diucapkan musuh kita tentang kejelekan, kita saring, kita catatkan apa kejelekan kita. Apabila musuh kita berbuat, oh iya benar, ada catatan bahwa kita punya kekurangan, dan itu yang harus kita perbarui. Apa yang dikatakan oleh musuh-musuh kita itu dijadikan manfaat. Janganlah apa yang dikatakan musuh kita itu sesuatu yang menjelekan kepada kita, justru menjadikan kemanfaatan bagi kita semua. Tapi kadang-kadang kita susah apabila datang dari musuh, walaupun jelek, walaupun baik kita anggap jelek. Tapi dari teman walaupun jelek dianggap baik. Jangan seperti itu. Kalau kita menganggap musuh kita berbuat baik, menjelekan, maka jadilah kemanfaatan supaya tidak ada kejelekan bagi kita pribadi. Yang terakhir, kata Alim Al-Ghazali, supaya kita bisa berintrospeksi kepada diri kita sendiri adalah ayu khalitun nas fakulu ma ra'ahu madmuman fima bainal khalqi fayatlubuhu nafsabi. Kita harus bergabung, bercampur dengan manusia. Kita lihat manusia itu berbuat jelek atau berbuat baik. Setiap sesuatu yang kita lihat kejelekan dari orang lain, kita jadikanlah jadikanlah sebagai contoh. Karena kita kalau lihat orang lain jelek, kita enggan. Kita dalam hati kita jangan buat seperti itu. Kita tidak ingin melihat orang lain jelek. Begitu juga orang lain tidak ingin melihat kita jelek. Oleh karena itu kita jangan berbuat jelekan. Kalau lihat orang lain perbuatan tidak senonoh, kita tidak ingin melihat orang tersebut merasa jijik, hina. Begitu juga janganlah perbuatan jelek tersebut ada dalam diri kita pribadi. Ayu khalitun nas. Kita harus bercampur dengan manusia sehingga kita melihat kejelekan orang lain jangan sampai ada dalam diri kita pribadi. Lihatlah kejelekan orang lain. Sebaliknya kebagusan orang lain, apabila kita bukan orang bagus, orang yang tidak pernah baik, contoh perbuatan orang lain. Kenapa? Fa innal mu'mina mir'atul mu'mini. Sesungguhnya seorang mukmin adalah kaca, kaca untuk mukmin yang lainnya, supaya kita bisa melihat kejelekan orang lain sehingga kita menimbang-nimbang kejelekan tersebut. Jangan sampai kejelekan tersebut ada dalam diri kita pribadi. Kita harus bermukhalifun nas. Jangan kita menyendiri. Kalau kita menyendiri, kita tidak tahu kejelekan orang lain, sehingga kita tidak bisa berinteraksi diri kepada kita, sehingga kita akan merasa benar sendiri. Kalau kita tidak tahu tentang kejelekan orang lain, kebaikan orang lain, kita akan merasa diri kita yang paling benar. Kita akan merasa diri kita yang paling sekali salah, sehingga diperlukan kita yukhalitun nas, bercampur dengan manusia itu. Apa yang kita lihat itulah menjadikan pelajaran bagi kita. Itu pelajaran. Oleh karena itu pelajaran kali ini adalah berintrospeksi kepada aib atau kejelekan diri kita pribadi. Itu lebih bagus daripada terbukanya tirai-tirai. Kita bisa melihat sesuatu kegaiban di orang lain. Itu lebih baik kita bisa melihat
kekurangan diri kita pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.